yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi alaih, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Maka ketika kita sholat, dalam pandangan ahli-ahli ma'rifatullah, ketika bertakbiratul ihram, maksudnya adalah ketika Allahu Akbar, hilangkan keakuan Adam kita, yang ada hanya Allah. Tubaddil, terganti, berpisah, fanalah kita. Tiadalah kita ketika mengucapkan Allahu Akbar hanya sifat yang menyembah saja, tinggal sebagai kezohiran Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala itulah ruhani sifat Allah. Berkata-kata dengan kata-kata Allah, takluk daripada rahasia titik bagi alif, artinya tiada. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, terbukalah pintu-pintu rahasia-rahasia Allah. Menyaksikan Nur Muhammad itu sendiri syuhud akan Allah Subhanahu wa taala melalui daripada sifatnya, melalui daripada wujud kenyataan mazharnya. Jadi kelihatannya kita yang memandang, tetapi bukan kita, tapi yang memandang adalah Allah Ta'ala, yang dipandang adalah dirinya sendiri, yaitu Nur Muhammad. Jadi dia sendiri yang menyembah dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, yang dimana siapa yang mengenal dirinya mati, bisu, tuli dan buta semuanya, maka dia tahu bahwa yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang sebenarnya yang kita pantaskan untuk memulangkan semuanya. Adapun ruhani itu hanya satu saja sebenarnya, satu jua. Ruh daripada jiwa-jiwa anak cucu Adam itu hanyalah bayangan. Tanpa hadirnya ruh, tanpa hadirnya Nur Muhammad yang menyembah, tidak akan bisa menghadap kepada Allah Ta'ala. Dengan perwujudan Nur Muhammad lah, maka yang menyembah yang adalah yang disembah. Kepada engkaulah kami menyembah, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang berikan nikmat, bukan jalan mereka engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan mereka yang sesat. Maka ketika selesai membaca Al-Fatihah, membaca amin. Amin itu apa? Engkaulah gantiku ya Muhammad, engkaulah gantiku ya Muhammad. Maka inilah ganti kerajaan Allah itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang ruh. Nur Muhammad itu adalah dirinya Allah Ta'ala sendiri. Ini sering diulang-ulang supaya kita itu masuk betul-betul musyahadahnya, masuk sampai fana. Fana itu sadar diri. Fana itu kita yang hancur, kita yang lebur, Adam itu. Maka Nabi SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Mi'raj itu adalah pertemuan, wasil, kembalinya Adam itu kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad yang kembali kepada yang disembah, yaitu Allah Ta'ala. Nah, maka inilah yang perlu kita paham. Zohir, batin, awal, akhir. Alif adalah kuntukan zamafian, adalah perbendaraan yang tersembunyi. Ini alif ingin dikenali, maka dizohirkanlah sifatnya lam awal sebagai kezohirannya. Maka dirikanlah solat seolah-olah engkau melihat Allah. Maka para arif billah telah berkata, siapa yang kenal dirinya mati, bisu dan sebagainya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Faqad arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhan. Yang menyembah seperti angin, manakala tatkala yang menyembah pada posisi berdiri tadi, itu adalah diibaratkan api, fana dalam wujud. Api itu apa sifatnya? Membakar, yakni melenyapkan apa? Keakuan diri kita. Kemudian pada tahap ruku ini, yang menyembah berada dalam suatu tarikan yang sangat kuat daripada Nur Muhammad. Justru itulah di situ diistilahkan sebagai angin tunduk dan menunduk.
Maka yang menyembah ditarik masuk kepada alam-alam rahasia. Inilah sifat Allah. Maka kata arif-arif billah, para arifin, barang siapa mencari Tuhan di luar daripada dirinya, maka niscaya akan sesat lagi menyesatkan. Maka pada tahap ini menyembah melepas daripada kolbunya, jiwanya, yang tinggal hanyalah ruhnya yang akan naik ke lapisan kesadaran yang lebih tinggi, melebur kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesadarannya. Jadi yang menghubungkan daripada matahari dengan cahayanya hanyalah cahaya matahari. Tidak mungkin, mustahil roket ke matahari, tidak akan bisa. Yang menyembah, yang mengenal dirinya di alam kenyataan itu, tersingkaplah seluas-luas wujud daripada zat Allah di alam lahut, itu alam ahadiyah. Jadi bukan bersatu hamba dengan Tuhan. Ada hamba Tuhan bersatu, enggak. Hamba dengan Tuhan itu bukan bersatu. Ini paham yang keliru. Kalau bersatu berarti ada dua. Hamba bersatu dengan Tuhan. Nah, ini keliru. Keliru bagi saya ya. Bisa belum tentu keliru bagi panjenengan. Kalau saya pribadi, saya tidak memilih itu. Pemahaman itu hamba bersatu dengan Tuhan. Tidak, saya tidak setuju. Kalau saya, tapi saya tidak menyalahkan. Terserah mau pilih yang mana. Kalau kita mengatakan bersatu, berarti ada dua, hamba dengan Tuhan bersatu. Ini mustahil. Kenapa mustahil? Kok ada dua wujud? Nah, sementara yang zat wajib al-wujud itu hanya satu, berarti hanya Allah Ta'ala yang ada. Tidak mungkin muhaddas bisa bersatu dengan yang qadim. Tidak. Bukan bersatu, tapi satu. Kalau satu itu zat dengan sifat tuh, matahari dengan cahaya. Jadi tidak ada yang mampu sampai kepada matahari kecuali cahayanya sendiri. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kalau bukan nurnya sendiri, rahasianya sendiri. Kalau kita yang mau sampai perasaan saja, kita harus meleburkan diri, mempanakkan diri. Bukan kita mempanakkan, menghayal-hayalkan apa, tubaddil wahdatus syuhud, kesaksian, penyaksiannya ini syuhudnya kepada Allah, menyaksikan nur Muhammad. Nah, itulah tadi, jangan sampai kita ini sebelum ajal, tidak mati sebelum mati. Antal mautu qabla antal maut. Di sini juga artinya apa? Bagaimana kita itu diam sediam-diamnya di dalam penyaksian mati. Makanya ada di thariqat tertentu, kalau di Naqsabandi itu zikir wukuf, diam sediam-diamnya, tidak mengucap apa-apa. Mutu qabla tamutu, diam sediam-diamnya, tidak mengucap zikir apa-apa, tidak apa-apa, duduk saja diam sediam-diamnya. Zikir wukuf. Jadi disinilah diajarkan diam dalam penyaksian. Maka ini jangan sampai kita keliru. Yang hanya bisa mengenal Allah adalah rahasianya sendiri. Yang mengenal Allah ya Allah Ta'ala sendiri. Makanya kata daripada Nur Muhammad ini jangan selalu disalahgunakan. Jangan selalu dipaham-pahami, jangan selalu memfitnah. Nur Muhammad itu ruh. Jadi yang menyembah itu adalah ruh di dalam sir. Ruh yang menyembah, nyawa. Jadi Muhammad itu yang mana? Ahmad. Yang nyawa ini loh. Jadi Muhammad nih sebenarnya itu yang nyawa. Cuma ini Muhammad yang wujud yang hakiki. Wujud yang sifatnya Allah Ta'ala. Yang Muhammad itu yang nyawa. Tetapi ini juga Muhammad batang tubuh. Walaupun wujud bayangan, wujud khoyal, wujud majazi, tapi ini juga tetap namanya Muhammad. Tapi Muhammadnya yang muhaddas, yang ini. Tapi kalau tidak ada yang alif hitam ini, tidak mungkin bisa muncul alif putih. Karena kalau kita mau alif putih yang masih laisa itu, kita harus melihat melalui alif hitam ini. Kemudian kalau mau melihat, tidak perlu kita hadirkan ini, hayal-hayalkan ini dan itu. Kenapa? Karena ini nanti menjadi suatu kejanggalan di saat kita ajal menjemput.
kita tergoda nanti. Padahal aslinya itulah yang memandang. Misal kita ada di tempat tertentu, kita tidak salahkan dan sebagainya. Itu menghayalkan atau menjadikan napasnya itu seperti wujudnya. Ya memang dari itu, menghadirkan itu. Bayangan itu seperti kembar dengan dirinya, ataupun tidak diwujudkan dalam perjalanan itu, datang sendiri di depan ini. Pertanyaannya, ini sukma sejati kah? Ini kan Nur Muhammad. Iya, memang Nur Muhammad ini mirip dengan kita, memang. Tapi yang aslinya, yang sebenarnya, yang hakikinya adalah yang memandang. Jadi misal ada yang keluar atau ada dari mana-mana, ini yang memandang inilah yang asli di balik pandangan ini loh. Itu yang asli. Jadi ada yang dipandang di depan kita ini, anggap di depan kita di sini yang memandang, kelihatannya kita ya, tapi Allah Ta'ala yang memandang. Yang aslinya itu yang memandang, bukan yang dipandang. Sama juga ketika Raga Sukma tiba-tiba di perjalanan ke Allah Ta'ala keluar, kemudian melihat daripada jasad. Nah, yang mana yang asli? Nur Muhammad Ahmad yang asli itu yang mana? Nah, yang memandang. Kalau kita di luar, misal pengalaman rohani terjadi kita di luar, kemudian melihat jasad kita, nah berarti yang asli yang memandang itu, yang dipandang itu adalah wujud khoyal. Meskipun dia juga Nur Muhammad seperti itu. Jadi yang memandang itu seperti ini, kita memandang ini juga. Yang asli itu yang memandang. Ini khoyal. Nah, ini khoyal. Kita memandang ini khoyal. Tapi Nur Muhammad juga, cuma yang Ahmadnya, yang batin ini, yang memandang itu, yang maha batin adalah Allah, yang sir, di dalam sir itu. Maka itulah, saksikanlah, hakikat ruh itulah Nur Muhammad. Disitulah yang memuji, yang menyembah, yang bernazar, yang berniat, yang berjalan, yang berkuasa, itu Nur Muhammad, itu Muhammad, itu Ahmad. Pahami itu. Jadi yang menyaksikan, yang melihat tuh Muhammad, yang mendengar tuh Muhammad. Yang mana Muhammad? Yang mana Muhammad yang dimaksud ini? Jangan salah paham, jangan salah arti. Nyawa. Jadi yang melihat tuh nyawa. Begini caranya tuh Badil, bagaimana sih prakteknya Puang, Mas, Kang, Tuan, Guru dan sebagainya, macam-macam, Ustadz, Kiai lah, apalah. Cara tuh Badil bagaimana? Sadari. Bukan ini yang bergerak, tangan, bukan mata yang melihat. Apa? Nyawa. Itu sudah sadar Nur Muhammad. Nah, ini pun masih ke diri dulu. Nanti kalau sudah paham, ya, nyawa yang melihat, nyawa yang mendengar, nyawa yang berkalam, nyawa yang mengangkat tangan, nyawa yang berzikir, nyawa yang ini. Nanti kalau sudah paham di situ, zohir juga itu adalah Nur Muhammad. Nah, kalau sudah ke diri penyaksiannya mantap, sadar bahwa yang menyadari ini nyawa adalah Ahmad atau Nur Muhammad batin, diri zohir adalah Nur Muhammad juga. Ini adalah bukan kita, tapi yang menyadari itu adalah Allah Ta'ala sendiri di balik pandangan maha batin itu. Nah, seperti itu. Ini loh. Cuman tidak boleh disebut-sebut. Kita paham yang dimaksud Muhammad atau Ahmad itu, yang batin itu yang nyawa. Nah, dibalik daripada sifat itu tidak lain daripada zat. Dibaliknya sifat itu tidak berpisah sifat dengan zat. Jadi tidak pernah berpisah, tidak pernah bercerai. Lain sifat, lain zat, tapi tidak lain, tidak bisa diceraikan. Karena zat itu ingin bernyata kepada sifat. Sifat ini adalah tajalli daripada zat. Sifat ini wujud daripada zat. Karena zat ingin dikenal, sehingga menzohirkan dirinya sendiri, yaitu sifat Nur Muhammad, nyawa. Nah, sifatnya Allah pada kita mana? Nyawa. Jadi sadari, kalau mau tubadil, sadari bahwa nyawa yang berbuat, yang mengangkat tangan ini loh, ini nyawa. Yang niat mau minum, ini nyawa. Yang tahu pelajaran ilmu semua, itu nyawa. Yang hidup, itu nyawa. Terus kita yang mana? Yang mati. Yang jasad berarti bukan. Yang tubuh bukan. Yang mana perasaan kita aja, yang jiwa itu loh. Yang khayal.
yang perasaan kita ini yang melihat, kita mendengar, padahal bukan. Padahal nyawa yang melihat, yang mendengar itu nyawa. Kita merasa itu bukan. Itu badilkan, itu rasakan bahwa Nur Muhammad kalau sudah mantap di sini, sudah mantap sudah di luar itu. Jadi kemana-mana saksikan Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Wahdatus syuhud itu saksikan. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang melihat daripada dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang mengenal daripada dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang memuji daripada dirinya. Bukan kita. Jangan sampai kita yang memuji. Kalau kita memuji jelas tertolak amal kita, mulai daripada balik sampai sekarang. Sholat kita tidak ada yang diterima. Ini dalam pandangan ma'rifatullah. Karena kenapa? Syariat tanpa hakikat, syariatu bila haqiqah atil. Kosong. Hakikat tanpa syariat batil juga. Jadi kedua-duanya kan. Jadi jangan sampai. Maka ketika kita mengamalkan ma'rifat terlebih dahulu, kemudian baru ke tauhid, baru ke tasawuf, ilmu syariat nanti gampang dipelajarinya. Bukan digampang-gampangkan. Maksudnya ketika beribadah tuh ikhlas, ketika beribadah tuh tidak ada sifat-sifat riya, tidak ada lagi ini pandang makhluk. Kenapa kita di depan masih gemetar, masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir? Karena kita masih memandang sesuatu. Kita belum syuhud kepada Allah Ta'ala secara full total kesadaran. Kitanya ini masih ada, belum fana. Nah sementara kita ini semua perhentian toriko untuk mencapai fana. Yang fana itu bukan alam semesta. Bukan semuanya kita hayal-hayalkan hilang dalam kosong, tidak. Suara hilang semendak. Kita yang fana. Itu badil saja. Jadi kelihatan ini kita yang melihat. Sadari, bukan berarti kita kasih tutup-tutup mata atau apa, enggak. Sadari bahwa yang melihat itu siapa? Nyawa. Kemudian nyawa ini adalah sifat Allah. Sifat Allah tidak lain daripada zatnya, tapi lain. Nah di balik sifat itu pasti ada zat yang maha batin. Batinnya sifat itu adalah zat. Begitu. Jadi pahamkan itu semua. Pahamkan, dipahami, dipraktek. Ketika berjalan, itu yang berjalan nyawa. Ketika melihat, yang melihat nyawa. Bukan kita. Kalau kita yang mengenal Allah itu mustahil. Omong kosong. Tapi kalau nyawa yang mengenal Allah ya. Karena nyawa adalah sifatnya. Jelas. Yang sampai matahari adalah ya cahayanya sendiri. Rahasia diri sendiri. Dirinya sendiri, matahari itu sendiri, cahayanya sendiri yang sampai kepada matahari. Bukan kita yang tiba-tiba naik. Bukan. Atau ini misal ada matahari, di cahayanya matahari, kemudian ada HP kita simpan di bawah matahari, tidak mungkin selain daripada cahaya matahari naik. Tidak mungkin HP ini bisa naik ke matahari sana. Biar saya lempar, biar pakai roket apa, tidak bisa juga. Cahaya itulah yang pergi ke matahari. Sama dengan ini, bukan kita yang, bukan si jiwa yang sampai mi'raj kepada Allah, tidak. Jiwa itu harus dimatikan. Mati, kemudian dileburkan kepada Nur Muhammad, yaitu nyawa sendiri inilah yang mengenal tentang Allah Ta'ala zatnya. Jadi seperti itu yang kita maksud. Itulah berlaku araftu rabbi bi rabbi. Hanya Tuhan yang mengenal Tuhan sendiri. Hanya Allah Ta'ala yang menyembah dirinya sendiri, semuanya. Ya, seperti itu, jangan pernah kita merasa-rasa. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudara, pandangan kita betul-betul dipraktekkan, dimuzakarahkan, diistiqomahkan. Yang melihat nyawa ini. Kalau tidak paham, yang melihat nyawa itu tahu, yang mendengar nyawa itu tahu, sadar. Jadi bukan hanya ditahu kepahaman, tapi dipraktek. Prakteknya ini, sadari ini yang berkudro ini apa? Nyawa. Tuh, yang melihat nyawa. Nah, itu kalau sudah penyaksian di situ mantap. Nah, yang menyaksikan itu bukan kita. Yang menyadari bahwa ini nyawa gerak-gerak bukan kita, tapi Allah. Zat itu yang menyadari, zat yang batin itu loh yang menyadari bahwa ini bergerak adalah nyawa. Nah, kita sadar kita punya nyawa enggak? Sadar punya nyawa, sadar punya napas. Nah, yang sadar itu bukan kita. Kita sadar punya nyawa. Punya nyawa enggak? Punya ruh enggak? Punya. Sadar enggak punya ruh? Sadar enggak punya nyawa? Sadar. Nah, yang sadar itu siapa?
bukan kita. Yang nyawa itu adalah Muhammad, yang sadar nyawa itu adalah zat Allah, bukan kita.